Jadi kemarin memang dilakukan rekonstruksi ya, kalau setelah sebelumnya dilakukan prarekonstruksi sebanyak 2 kali. Akhirnya pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, melakukan rekonstruksi dengan melibatkan tersangka Danu, tersangka Yosep, tersangka Mimin, Arigi, dan siapa namanya satu lagi, Abi. Ketiga orang tersebut memang sempat datang tapi kemudian pulang lagi karena menolak gitu. Dan alhamdulillah kita juga hadir gitu, disaksikan banyak juga warga Subang yang menyaksikan rekonstruksi tersebut gitu. Dan memang akhirnya pelan tapi pasti tentang kasus ini terbongkar begitu. Dan alhamdulillah Danu telah memantapkan dirinya untuk membuka kasus ini secara gamblang begitu. Jadi part-partnya diuraikan sedemikian lugas begitu. Memang jelas, akhirnya menjadi jelas terlihat tentang peristiwa pidana ini seperti apa di situ gitu ya. Jadi ada sebanyak 95 adegan yang dilakukan pada saat rekonstruksi itu. Danu, Yosep, tapi kemudian untuk Arigi, Abi, dan Mimin diwakili atau digantikan oleh pemeran pengganti begitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi ya, bahwa kenapa Yosep ikut rekonstruksi sedangkan Mimin dan Abi serta Arigi tidak ikut rekonstruksi ya. Jadi hak orang untuk mengikuti rekonstruksi, hak tersangka mengikuti rekonstruksi ataupun menolak rekonstruksi itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang gitu ya. Artinya orang ketika disangkakan sebagai tersangka, dituduh sebagai tersangka, mereka berhak untuk menolak atau mengikuti rekonstruksi tersebut. Jadi ketika Mimin, Arigi, dan Abi menolak rekonstruksi itu boleh-boleh saja karena diperbolehkan menurut undang-undang gitu. Artinya tidak ada hal yang spesial di situ. Nah kemudian si Yosep kenapa mengikuti rekonstruksi tersebut ya? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita justru, kenapa dia mengikuti rekonstruksi tersebut gitu kan? Artinya sebetulnya adalah dia secara tidak langsung sebetulnya mengikuti fakta yang ada dalam rekonstruksi tersebut begitu. Undang-undang sudah jelas memberikan hak orang boleh menerima ataupun menolak rekonstruksi tersebut, tapi kenapa Yosep memilih mengikuti rekonstruksi? Nah, sepengetahuan kami bahwa alasan si Yosep mengikuti adalah karena ingin mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut begitu. Artinya ini kan menjadi pertanyaan buat kita, kenapa dia mengikuti rekonstruksi tersebut? Harusnya ketika dia menolak sebagai tersangka atau orang yang mempunyai andil dalam peristiwa tersebut, harusnya dia menolak dong rekonstruksi tersebut. Kenapa dia mesti ngikut? Kan begitu. Padahal undang-undang sudah memberikan hak untuk menolaknya, tapi kenapa dia malah ngikut begitu? Artinya apa? Ada skenario yang sengaja dimainkan oleh Yosep untuk bagaimana menghadapi kasus ini begitu. Ya, kalau kita melihatnya ini adalah bentuk ketidakkonsistensian Yosep. Satu sisi menolak dia sebagai tersangka atau orang yang mengikuti atau orang yang ada dalam kejadian tersebut secara nyata dalam tanda kutip. Satu sisi dia tidak mengakuinya begitu. Harusnya dia konsisten. Ketika dia tidak merasa tidak melakukan, dia tolak saja rekonstruksi tersebut, nggak usah mengikuti begitu. Kenapa dia mesti mengikuti? Kan begitu jadi pertanyaan kita. Kecurigaan kita justru dari situ. Apakah ada maksud tertentu atau tidak, atau mencari celah untuk bagaimana nanti di persidangan ketika dia sudah mengetahui peristiwanya, dia akan mencari celah atau cara bagaimana lolos dari jeratan hukum gitu. Jadi kalau menurut saya ini tidak konsistensinya si Yosep gitu. Saya pikir itu ya untuk alasan.